Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man khuluquhul Qur'an, ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala sanjungan dan pujian kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan cucuran karunia kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat Ramadan yang begitu indah dan penuh berkah. Salawat dan salam kepada yang mulia junjungan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang tetap istiqamah, mengimani, mengamalkan, mendakwahkan ajaran-ajaran Islam, sunnah yang beliau bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di hari akhirat. Para pemirsa studio dakwah MUI Kota Pematang Siantar rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini kita masih bisa merasakan betapa indah dan berkahnya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah selain berpuasa Ramadan yang semestinya menjadi prioritas utama kita adalah tilawah dan tadabbur Al-Qur'an. Maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan keutamaan membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sesungguhnya adalah syahrul Quran, bulan di mana diturunkan permulaan Al-Quranul Karim. Karena itu tilawah Al-Quran dan mentadabburinya adalah ibadah yang harus mendapat perhatian kita di bulan mulia ini. Karena keutamaan membaca dan mentadabburi Al-Quranul Karim di dalam berbagai hadis-hadis Nabi SAW amatlah besar keutamaannya, dan tidak patut bagi kita sebagai seorang muslim-muslimah untuk mengamalkan, untuk meninggalkan. Tidak patut bagi kita untuk meninggalkan amalan yang sangat luar biasa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis menjelaskan kepada kita bahwa puasa dan tilawah Al-Quran adalah dua ibadah yang tidak hanya memberikan pertolongan kepada kita dalam kehidupan dunia ini, tetapi juga syafaat dalam kehidupan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Amr. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shiyam wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an, dua ini memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata kelak, ay Rabbi mana'tuhu ta'am was sahawat. Ya Tuhan, seorang hamba itu terhalang dari aktivitas makannya dan memperturutkan hawa nafsunya. Fasaffi'ni fihi, maka dengan sebab itu ya Allah, berikanlah kepadanya pertolongan.
Tidak ketinggalan Al-Quran juga berkata, Yaqulul Quran, mana'tuhun naum bil lail. Ya Allah, kata Al-Quran, mana'tuhun naum bil lail. Aku menghalanginya dari tidur malamnya disebabkan karena membaca Al-Quran Al-Karim. Fasaffi'ni fihi, ya Allah, berikanlah kepadanya pertolongan. Fayusaffa'ani, maka puasa dan Al-Quran memberikan pertolongan bagi seorang hamba pada hari akhirat. Hadis yang mulia ini menegaskan kepada kita bahwa ternyata yang memberikan syafaat dan yang sangat kita harapkan syafaatnya bukan hanya syafaat dari Nabi yang mulia Rasulullah SAW, tetapi juga dari Al-Quran dan dari puasa Ramadan yang kita laksanakan. Tentu untuk mendapatkan syafaatul Quran tidak cukup hanya mengimani bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tetapi kita harus berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Dengan apa? Dengan membacanya. Karena sesungguhnya bagian dari keimanan kita kepada Al-Quranul Karim itu adalah dengan membacanya. Nabi SAW pernah bersabda tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapapun di antara umat Islam yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi 3 huruf, alif, lam, dan mim. Maka orang yang melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran huruf demi hurufnya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebaikan darinya, per hurufnya 10 kebaikan. Kalau kita lihat alif lam mim ini, mungkin tidak ada ahli tafsir yang bisa menafsirkannya. Mereka selalu mengatakan wallahu a'lamu bimuradih, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui maksudnya. Akan tetapi itulah Al-Quran. Meskipun kita lantunkan dan kita belum mengerti, belum paham maksud ayat tersebut, sudah mendapat kebaikan, nilai-nilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang indah, yang penuh berkah ini, mestinya tilawah Al-Quran tidak sepatutnya untuk kita tinggalkan. Dalam sebuah kesempatan, baik pada siang harinya maupun pada malam harinya, marilah kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, dengan senantiasa membacanya. Tentu tidak hanya kita, tetapi keluarga kita, anak dan istri kita, saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, harus bisa kita saling mengingatkan, saling mendorong, dan saling memotivasi agar bisa membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Kalau kita bisa berpuasa Ramadan setiap hari, maka kita mestinya juga bisa tilawah Al-Quran setiap hari. Kalau kita bisa qiyamul lail setiap malam, maka mestinya kita juga bisa tilawah Al-Quran setiap malamnya. Kalau kita bisa sholat duha setiap paginya, maka mestinya kita juga bisa tilawah Al-Quran setiap paginya. Karena semua bacaan-bacaan yang kita baca itu
tidak hanya menambah pundi-pundi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tilawah Al-Qur'an yang kita lakukan itu akan menambah derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah, menambah pundi-pundi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa studio Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar rahimakumullah. Tentu saja sebagai seorang muslim, kita tidak hanya dituntut untuk membaca Al-Qur'an dalam kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan, tetapi ada yang lebih penting dan urgen dari hanya sekedar tilawah Al-Qur'an, yaitu tadabbur Al-Qur'an. Pemirsa yang saya muliakan, Al-Qur'an tidak akan dapat meresap memasuki relung-relung hati sanubari seorang muslim kalau hanya sekedar dibaca begitu saja. Akan tetapi perlu dihayati, ditadabburi ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, agar dia mampu meresap dan bisa menjadi petunjuk bagi seorang muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita hamba-hambanya tidak hanya sekedar membaca Al-Qur'an, tetapi juga mentadabburinya dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Para pemirsa studio Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar rahimakumullah. Ayat yang mulia tadi menjelaskan kepada kita betapa pentingnya untuk mentadabburi Al-Qur'an. Bahkan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka terkunci karena tidak mau memahami, menghayati, mentadabburi Al-Qur'an. Mentadabburi maknanya adalah membaca dengan penuh penghayatan. Bahkan bila perlu mengulang-ulang bacaan tersebut sehingga meresap ke dalam hati, lalu kemudian menjadi pedoman dan tuntunan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mampu membaca Al-Qur'an, tetapi terkadang tidak mampu untuk mentadabburinya. Dan banyak pula orang-orang yang mampu membaca dan mentadabburi Al-Qur'an tersebut, tetapi tidak mampu untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan para pemirsa studio Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar dimanapun berada, di bulan yang penuh barakah dan indah ini, kita diberikan hidayah, maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, dengan membacanya, mentadabburinya, dan tentu saja mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang dengan itu Al-Qur'an itu benar-benar bisa menjadi obat, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu tidak lain menjadi penawar, menjadi obat, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.